Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, mumpung masih hangatnya membicarakan tentang chapter dengan angka unik yakni 1111. Jadi kita kali ini akan fokus pada satu pertarungan yang mungkin saja akan terjadi di chapter depan atau di kemudian hari, di mana pertarungan tersebut yakni Roronoa-Zoro yang akan berhadapan dengan calon kuat lawan terakhir darinya, Sensei Ethan Baron V Nasjuro. Ada beberapa poin menarik dari pertarungan mereka berdua ini nantinya, dan satu hal yang mengejutkan kita yang sudah diumumkan oleh Oda Sensei terkait dengan chapternya ini merupakan kabar sedikit kurang baik bagi kita. Nah, jadi apa saja itu? Seperti biasa sebelumnya jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu beserta dengan komentar mengenai pendapat kalian tentang lanjutan chapter yang akan rilis untuk kedepannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1111 dipastikan akan rilis di minggu ini, dan itu bisa jadi akan memberikan kita lanjutan gambaran sekilas tentang Dory, Brogy dan juga Luffy dalam pertarungan yang saat ini sedang melawan Saturnus, Mercurius dan juga Jupiter. Oke, ada juga pertarungan yang disorot pada chapter kali ini, dan tentu saja pertarungan yang paling kita tunggu-tunggu yakni pertarungan dari sesama samurai Roronoa-Zoro versus Ethan Baron V Nasjuro. Yip, sebelum kita membahas mereka, Tamagon punya kabar yang kurang baik bagi kalian para nakama. Nah, sebelumnya kita sudah terbiasa dengan Oda yang sedang istirahat, namun biasanya istirahat tersebut hanya berlangsung selama 1 minggu. Nah, kemarin diumumkan bahwa Oda akan menjalani hiatus selama 3 minggu, dan tentu saja kita tidak akan mendapatkan kelanjutan dari manga One Piece selama jeda waktu tersebut. One Piece chapter 1111 akan dirilis di akhir minggu ini, tetapi setelah itu kita tidak akan memiliki chapter selama 3 minggu berturut-turut. Ini artinya kita akan mendapatkan chapter One Piece berikutnya setelah hampir sebulan. Ini pun merupakan penantian yang cukup menyiksa bagi kita. One Piece akan istirahat setelah edisi 18 dari Weekly Shonen Jump dan akan kembali di edisi 24. Ini akan rilis pada tanggal 21 April 2024. Nah, alasan jeda tersebut masih belum diketahui sampai saat ini. Namun biasanya jeda seperti itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dengan kesehatan penulisnya. Namun tentu saja ya, kita semua berharap hal tersebut tidak terjadi pada Oda Sensei. Namun hingga saat ini belum ada yang bisa dikonfirmasi. Mungkin juga jeda ini disebabkan oleh lain hal. Misalnya One Piece mengalami jeda karena kepergian dari Sensei Odachi yakni Akira Toriyama Sensei. Nah, terlepas dari apapun itu alasannya, jeda ini pasti akan membawa kebaikan bagi Oda. Ini bukan satu-satunya saat One Piece mengalami jeda dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 juga Oda menjalani istirahat pada waktu yang sama, dan saat itu dia menjalani operasi mata. Oleh karena itulah dia mengambil istirahat selama 3 minggu tahun lalu, dan pada waktu yang sama juga manga dilanjutkan pada musim panas 2023. Jadi menariknya kita akan bersemangat untuk melihat apa yang akan Oda sampaikan sebelum istirahat ini dimulai. Nah, saat ini One Piece akan merilis chapter 1111 di minggu ini. Jadi pastinya akan ada kejutan yang besar. Yup, jadi sekian kabar mendadak yang ada kemarin. Kita akan lanjut membahas Zoro dan juga Venus. Oke, bentuk dari Zoan sang Gorosei Venus ini mirip sekali dengan kuda liar. Banyak yang menduga jika Gorosei Nasjuro terinspirasi dari sosok fiksional yang ada dalam dunia komik, seperti Johnny Blaze dan Ghost Rider atau semacamnya. Nah, hal ini pun akan menduga kita jika Nasjuro merupakan sosok Raja Neraka atau penguasa neraka. Jadi, sosok ini akan benar-benar sangat kuat. Nah, bagaimana jika bentuk dari Zoan Gorosei Venus terinspirasi dari sosok mitologi dalam ajaran agama Hindu, yakni Hayagriva. Nah, sosok ini adalah perwujudan dari sosok Dewa Wisnu dalam bentuk manusia berkepala kuda dan memiliki 2 pasang lengan. Nah, bisa saja Oda terinspirasi menghadirkan Hayagriva dan menjadi bentuk Zoan dari sang Gorosei botak ini sebagai bentuk paralel atau kesamaan dari Ashura milik Roronoa-Zoro. Ini juga dianggap masuk akal karena Zoro kini terkenal sebagai King of Hell pasca mengalahkan King. Nah, sedangkan Hayagriva sendiri memiliki judul Heavenly Horse Hayagriva atau kuda dari surga. Nah, sebenarnya kita masih belum tahu seberapa dahsyat level kekuatan dari para Gorosei. Namun yang bisa kita pastikan adalah saat ini Gorosei V Nasjuro adalah calon lawan selanjutnya dari Roronoa-Zoro.
Saint Ethan Baron Venus Juro juga salah satu Gorosei satu-satunya yang memegang sebuah pedang. Masih belum terkonfirmasi ya pedang apa yang dia miliki, namun kita semua menduga itu adalah jenis Kitetsu, yakni pedang paling tinggi Sodai Kitetsu. Nah uniknya Zoro memiliki salah satu dari 3 Kitetsu, yakni Sandai Kitetsu. Nah bagaimana jika pertarungan nanti antara Zoro melawan Venus ini nantinya dia akan mengubah salah satu dari pedangnya berubah menjadi Black Blade atau pedang hitam. Jadi melawan Gorosei no Juro ini akan menjadi momen Zoro untuk menghadirkan pedang hitam miliknya sendiri. Dan terakhir, berbicara mengenai Susui pedang legendaris Wano. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Susui sempat berada di luar Wano Kuni, itu menyebabkan kemalangan bagi negeri Wano. Dalam chapter 643, Brook menjelaskan bahwa yang membuatnya bertahan dalam kata ini adalah jiwanya dan menggunakan energi jiwa yang sama, dan dia mampu menggunakan pedangnya dengan dinginnya dunia bawah. Lalu di sisi lain, Sejura hanya membekukan Vasivista tanpa memotongnya seperti yang dilakukan Brook kemudian di Sungai Wano. Brook menyamar sebagai yokai pendendam yang menderita kelaparan dan terus mengatakan kepada orang-orang bahwa dia mengutuk mereka. Terlihat seperti penunggang kuda pucat dari kiamat yang membawa kematian dengan pedangnya dan kutukan kelaparan. Penunggang kuda pucat dari kiamat disebut dewa kematian dan diberi wewenang untuk membunuh dengan pedangnya dan membawa kelaparan. Ini pun terhubung dengan Wano, dan oleh karena itulah setelah Susui dicuri, kemalangan pun datang ke Wano Kuni. Nah jadi mungkinkah Susui melindungi Wano dari kutukan Nasjuro yang merupakan personifikasi dari penunggang kuda pucat yang terhubung dengan neraka? Yokai ini membawa kutukan, dan kutukan tersebut salah satunya berada di beberapa pedang One Piece yang tersebar di penjuru dunia. Jadi overall kemanapun yokai ini pergi, dia akan membawa kutukan kematian dan juga kiamat. Satu lagi hal yang unik yang mungkin saja menjadi petunjuk isi dari chapter 1111. Bagaimana jika isi dari keseluruhan chapter ini berisi fokus terhadap Roronoa Zoro, baik itu pertemuan pertamanya dengan Saint Venus atau hal lainnya, karena ada foreshadow yang melekat pada Zoro dengan angka 11. Tentunya ulang tahun dari Roronoa Zoro adalah tanggal 11. Begitu juga dengan bounty yang dimilikinya saat ini yang berjumlah 1.111.000.000 berry. Mungkin saja ada keterkaitan antara Zoro dengan chapter 1111 kali ini. Oke, jadi sekian saja pembahasan tabungan kali ini terkait dengan Venus beserta dengan informasi mengejutkan bahwa One Piece akan hiatus 3 minggu ke depan. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di pola selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.